Halo budak-budak Muria, balik lagi dengan kita di Asosiasi Korban Trailer Bang. Baik, pada rapat asosiasi kali ini kita akan membahas tentang multiverse peace. Apa sih multiverse peace? Apa ya? Multi itu dua. Iya, terus? Siapa sih yang kepalanya kebelah dua? Ya. Siapa? Ini kok kata-katanya multiverse peace kayak apa Marvel? Itu maksud ada hubungan Multi apa itu nih? lebih dari satu, Mas. Oh, multi. Oh iya benar sih, multiplayer. Terus ini tulisan multiverse peace berarti lebih dari satu piece itu. Multiverse Peace, Multiverse One Piece gitu Yeah. maksudnya loh. Apa nih yang multiverse? Ya intinya ada sebuah konsep tentang multiverse lah di cerita One Piece ini. Oh. Tapi sebenarnya pembahasan kita nggak dalam tentang multiverse, itu cuma layer paling luarnya aja. Oke. Jadi ya konsep multiverse itu ada di dunia One Piece Oke. dan kita akan ngebahas tentang implikasi-implikasinya terhadap cerita yang ada di dunia One Piece ini gitu. Ya. Oke, Bagaimana oke. itu memengaruhi cerita yang ada gitu lah intinya. Oke. Multiverse Peace. Waduh. Nah, di chapter 1101 pusing anjir, 1101 ya. Saking banyaknya One Piece. Sudah saking Emang, banyaknya chapter gila. One Piece sudah kayak angka binary aja Iya. sekarang chapter. Ya di chapter 1101 kemarin si Iya. Bonnie ngeluarin jurus yang namanya Oh. Distorted Future ya kan. Iya, gua tahu Ya tuh. sebelumnya juga udah pernah sih di yang pas di Egghead Island. Hmm? Pas dia ninju siapa gue lupa tuh yang dia jadi gede. Siapa ya? Lupa gue, pokoknya di situ dia pakai Distorted Future juga. Hmm. Tapi di penggunaan distorted future-nya di sini itu lebih ditunjukkan lagi gitu cara kerja power-nya si Bonnie ini gitu loh. Oh ya, lebih diperjelas lagi lah. Lebih diperjelas lagi Iya, gitu mungkin. cara kerjanya gitu. Gaya banget ya namanya. Di situ kan pas dia menggunakan kekuatan distorted future-nya kan. Iya. Kan Ya. buah iblisnya kan edge fruit kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Gue lupa bahasa Jepangnya apa. Yang siapa sih? Si Bonnie iya. Kalau nggak salah edge fruit. Iya, buahnya. Jadi dia ungu. bisa menuakan orang atau dirinya. Jadi menuakan atau Iya, memudahkan. menambah atau mengurangi umur Oke. Iya. orang gitu. Mungkin sesuatu juga Mengurangi. Iya bisa jadi ada bayi juga ada. Bukan maksudnya Iya. mengurangi umur. Iya. Kalau mengurangi umur mati Bukan dong. bukan. Dipermudah. Apa Iya, sih? iya, Bahasanya? iya, mempermudah dan mempertua. Iya, mempermudah dan Iya. mempertua. Iya. Gitu. Ah, gila sih. Salah. Nah pas dia pakai kekuatannya itu kan dia bilang aku mengharapkan masa depan yang nikahis, Oh, yang nikah-nikahan. Nikah-nikahan. Yang Iya. kenikah-nikahan. Iya. Terus akhirnya dia nonjok si Alpha dan tangannya jadi karet gitu kan. Iya, bener banget. Dan nama kekuatannya adalah Distorted Future gitu. Distorted future. Artinya mungkin Masa depan yang terdistorsi. iya gitu. Iya kan? Dia membuka masa depan Ya. di mana dia itu sebenarnya adalah nikah gitu. Iya. Dia mengakses realitas alternatif gitu. Di mana dia itu di sini nih. Orang-orang itu bingung ya. Kenapa tuh? Orang-orang tuh bingungnya di sini bukan bingung, beranggapan kalau si Bonnie ini tuh pas dia distorted future jadi nikah itu, Iya. orang-orang ngiranya tuh dia mengakses sebuah masa depan di mana dia makan buah iblis nikah kan. Iya. Tapi kan itu gak mungkin gitu loh. Karena kalau misalkan dia mengakses masa depan di mana dia adalah pemakan buah iblis nikah, Iya. kan artinya dia jadi makan dua iblis. Dua Iya. buah iblis. Dua buah iblis Iya. gitu. Dan harusnya mati dia itu Iya. kan. Kalaupun mengakses nikah, dia harusnya buah H jadi nggak aktif. Iya gitu. Iya kan? Iya kan? Iya. Paradoks. Jadi aneh paradoks. gitu kan. Iya. Iya. Harusnya berdasarkan rules pemakan dua iblis, mungkin kecuali si Blackbeard ya. Iya. Si Iya. Kurohige, si Bonnie saat itu langsung mati gitu kan. Harusnya. Dapat kekuatan nikah itu. Harusnya begitu. Iya kan? Nah berarti menurut gua konsep distorted future ini si Bonnie bukan mengakses masa depan di mana dia makan buah iblis nikah, Iya. tapi dia itu nikahnya itu sendiri gitu, ngerti nggak? Oh. Dia mengakses sebuah masa depan di mana dia itu entah kenapa mungkin keturunan nikah atau apa Iya. gitu kan. Dianya itu sendiri nikah gitu loh maksudnya. Jadi nikah lah. Jadi nikah lah gitu. Misalkan nih, Paham. misalkan si Bonnie tiba-tiba aku ingin masa depan yang dimana aku naga gitu. Oh, jadi naga dong. Jadi naga, bukannya dia masa depan dimana dia makan buah iblis naga, bukan. Oh, jadi Oh, iya, lebih ke bukan kekuatan buah iblis yang dia akses, Iya, tapi lebih ke dia pengen menjadi sesuatu itu. iya di realitas alternatif gitu. Wah, Makanya namanya distorted future. Oke. Dia menuakan dirinya iya, ke sebuah realitas alternatif iya. di mana dia adalah sesuatu yang dia inginkan itu gitu, Iya. ngerti nggak? Kok ngeri ya buah iblisnya? Lumayan cukup OP gitu. Iya, itu Iya. opening bukan sih jatuhnya? Nah, gua nggak tahu itu udah tahap awakening atau bukan. Belum ada konfirmasi Belum juga ada kali ya. Dan Konfirmasi kekuatan dia itu harus diketahui apa yang dia inginkan itu harus tahu dulu gitu ya. Nah, itu dia.
dia pas dia jadi nikah, dia nggak terlalu tahu banyak soal nikah. Iya. Cuman tahu dari Kuma doang kan? Cuma tahu dari Kuma. Iya. Dia tahu bahwa nikah itu adalah dewa matahari gitu kan, Iya. pembawa kebebasan. Dan yang dia tahu itu dan nikah itu badannya berkaret gitu loh. Oke. Gitu doang udah. Iya. Dia tanpa tahu detail tentang nikah, dia cuma mengharapkan berikan aku masa depan yang kenikah-nikahan. Akhirnya Iya. dia bisa ninju dengan tangan karet gitu loh. Iya. Ya kan? Oke sih. Iya, itu Oke sih. OP sih menurut gua. Openg. Kalau misalkan cara kerja seperti itu ya. Iya. Dari namanya aja udah jelas gitu kan, distorted future gitu loh. Kekuatannya imajinasi banget ya. Iya nggak sih? Bisa jadi Iya jadi. Kita belum tahu limitnya seperti apa. Cuma Iya, di sini aja kan udah jelas kalau dia bisa mengharapkan sebuah masa depan yang mana dia itu seorang dewa gitu loh. Iya benar Nikah banget. gitu kan. Iya. Berarti bisa kayak gitu apa? Apakah harus spesifika kayak dewa tadi? Iya, Itu kan dewa secara general. iya. Ya mungkin lebih ke siapanya gitu ya. Kayak misalkan dia mengharapkan gua dewa nikah. Terus Iya. ya udah dia langsung dapat seluruh ability-nya nikah mungkin. Iya. Tanpa pengetahuan dia. Tanpa dia tahu detailnya apa gitu Oke. loh. Tapi mungkin ya lebih penggunaannya dia harus mempelajari sendiri gitu loh. Iya. Gimana cara pakai kekuatan tersebut gitu kan. Tapi ya dengan dia mengharapkan begitu aja, sesimpel mengharapkan berikan aku masa depan nikah, dia berubah jadi nikah gitu maksud. Itu gila sih menurut gue. Apakah Agenomi adalah sebuah mythical zone? Belum Hmm. tahu, Belum tahu ya. belum terlalu banyak. Kita nggak akan kesana. Terus ada perubahan kayak future buat haki dia gak? Kayak gitu. Dia belum diperlihatkan pakai haki. Iya. Kayak aku ingin punya haki apa gitu. Bisa jadi mungkin ya. Makanya sekali lagi kita belum tahu limitnya apa. Iya. Kita belum tahu limit masa depan realitas yang bisa Iya. realitas alternatif yang bisa diakses itu. Iya. Limitnya apa aja? Iya. Kita belum tahu. Cuman dari yang namanya realitas alternatif nih, kok iya sih ya, kayak mengusung multiverse. Iya kan? Iya. Iya, udah Iya. pasti dong harusnya, Iya. udah pasti. Wah ini gokil banget sih. Dan kalau emang seperti itu ya, kalau konsepnya mengakses realitas alternatif, masa depan realitas alternatif, Iya. ya harusnya tidak terbatas dong harusnya ya. Iya. Iya. Cuma kita belum tahu lah. Sekarang kadang setiap buah iblis itu selalu ada batasan-batasan masing-masing gitu loh. Iya sih benar. Nah, kita belum Benar, tahu nih benar. batasan dari kekuatan Bonnie itu apa. Iya. Tapi kalau di Started Future ini, berarti dia kayak Future Sight nggak? Enggak dong. Enggak. Oh iya, gak ke Enggak. aksi ya? Iya sih ya. Benar. Dia nggak bisa ngeliat masa depan. Ya. Gimana caranya dia ngeliat masa depan dengan itu? Dia cuma mengakses masa depan gitu loh. Mengakses bagian tertentu dari masa depan gitu loh. Iya. Oke. Dengan menua, tapi cara kerjanya bukan menuakan yang betul. Iya menuakan Iya, dan menuakan. memudahkan gitu kan, ya kan. Jadi dia nggak dapat vision tentang masa depan, enggak. Itu cuma langsung ke objek yang dia mau gitu loh. Kayak misalkan gua ngubah Agus Ya. jadi apa gitu loh gitu. Iya. Ya kan? Nggak ada future sight di sana. Oh iya Tidak sih. terjadi penglihatan masa depan. Mengubah kan? Anda menjadi mempunyai nikah gitu. Iya. Lebih ke mengubah ya dia Iya, sebenarnya. iya. Lebih ke mengubah umur. Gokil sih. Menuakan dan memudahkan di realitas alternatif. Iya. Lanjut dulu. Lanjut. Nah, ini agak berhubungan nih sama konsep future sight atau observation haki, melihat masa depan gitu kan. Ya. Dimana orang yang ngeliat masa depan pakai haki itu ternyata masa depannya tidak pasti gitu loh. Oh iya sih. Artinya kan masa depan itu bisa macam-macam gitu. Realitas Gambling. itu bisa macam-macam gitu. Oh maksudnya. iya. Ya kan? Berarti konsep penglihatan masa depan di One Piece juga Iya. menandakan bahwa realitas itu bisa bermacam-macam gitu, bisa bercabang gitu loh. Iya. Oke. Jadi misalkan gua melihat masa depan nih, Iya. dimana Agus bakal nonjok gua gitu loh. Iya. Iya. Tapi karena gua sudah melihat masa depan, gue bisa ngindar gitu kan. Iya. Berarti ada dua cabang gitu loh. Iya. Ada masa depan di mana gua ketonjok, Ada masa depan di mana ada masa dia depan menghindar. di mana gua menghindar gitu Iya. kan. Iya kan? Ya ini konsep-konsep yang mirip lah. Cara kerjanya agak-agak mirip lah gitu loh. Sama-sama masa depan yang bercabang gitu kan. Antara Oke. distorted future sama future sight ini gitu. Iya. Iya. Nah terus di sisi lain di SBS bukan sih, gue lupa. Pokoknya si Oda pernah ngegambar kru topi jerami versi tua di umur Yes. mereka 40 tahun dan 60 tahun kalau nggak salah. Kayaknya gue pernah lihat. Ya kan? Iya. Dan itu ada dua versi tuh gambarannya, di mana masa depan Luffy umur 40 tahun yang dia baik-baik saja, Heeh. dan umur Luffy 40 tahun di mana dia tidak baik-baik saja gitu loh. Iya. Di mana dia menggapai mimpinya dan dia tidak menggapai mimpinya Iya, gitu iya. kan. Iya. Nah, Terus pas di Egghead si Bonnie sempat bikin tua Luffy dan dia dirubahnya ke masa depan Luffy yang tidak baik-baik saja. Iya, kayak jompo. Iya, kayak Iya, jompo bener, kayak bisa di jompo, situ bener. gitu kan. Ya, Bener kayak jompo ya kan, anjir. ya kan. Nah, dari keempat poin tadi, Iya. ada beberapa implikasi nih yang Ya, bisa ya. kita tarik nih. Gimana tuh? Bagaimana keempat poin tadi mempengaruhi
beberapa aspek di cerita One Piece. Oke. Yaitu yang pertama, One Piece ya nggak menceritakan tentang multiverse gitu kan. Tapi konsep multiverse atau realitas alternatif itu ada di dunia One Piece gitu kan. Karena itu berhubungan langsung dengan cara kerja distorted future. Ya. Terus ramalan bahwa Joy Boy akan kembali itu nggak sepenuhnya ramalan, tapi lebih berhubungan sama dengan tekad yang diwariskan. Berarti. Iya, nanti kita jelasin kenapa Oke. begitu. Nah, karena konsep ramalan itu harusnya absolut gitu, ngerti nggak? Kalau ramalan itu kan di mana masa depan sudah terlihat akan begini-begini gitu kan, sudah ditentukan gitu yang namanya masa depan gitu kan. Iya. Kalau ramalan tuh biasanya konsepnya begitu gitu loh, sudah ditakdirkan gitu lah istilahnya. Iya. Nah kan sementara di sisi lain ada namanya konsep future sight, di mana masa depan itu sama sekali nggak ditentukan, ya kan? Iya kan? Iya. Jadinya apa ya? Apa? Absolutnya itu tidak seperti Iya. absolut, Jadi- bisa diubah-ubah. Iya gitu loh. Ya Iya. apa artinya ramalan kalau gitu kan? Iya. Ya kan? Kecuali prediksi gitu kan. Nah, Kalau ramalan itu biasanya udah absolut gitu, udah Iya. takdir gitu. harusnya udah akurat. Takdir masa Pak. depan gitu, udah akurat gitu kan. Jadi yang ada itu di One Piece itu cuma kemungkinan tentang masa depan berdasarkan variabel yang sedang terjadi di masa sekarang gitu loh. Oke. Oke. Jadi kalau di masa sekarang yang lu lakukan adalah begini, maka masa depan lu begini gitu loh. Nggak absolut lah, masa depan tuh tidak pernah ditentukan sama sekali gitu kan. Sama kenapa tadi gue bilang tidak sepenuhnya ramalan, tetapi lebih berhubungan dengan tekad yang diwariskan. Oke, iya. Contohnya begini, di ramalan Toki, di Toki itu Ya. pas dia mau mati kan dia bikin ramalan tuh. Oh iya, iya. Aduh gue lupa kata-katanya tuh. Ya pasti 20 tahun lagi kan. Yang 20 tahun lagi pokoknya Akazaya akan kembali lah Iya. gitu. Enggak gitu kata-katanya gitu kan, lebih puitis lah gitu. Ya intinya begitu kan. Ya kan? Ya Akazaya akan Iya. kembali. Tapi kan itu bukan ramalan gitu loh. Dia mengatakannya seperti ramalan gitu kan. Iya, Dipuitisin gitu kan, kayak ramalan banget gitu lah, dipuisi-puisiin gitu kan. benar-benar. Tapi yang terjadi itu tuh bukan ramalan sama sekali. Itu cuma tekad Tekad. yang diwariskan bahwa suatu saat kita akan balik lagi, akan ada orang-orang yang ngebebasin Wano gitu kan. Iya. Ngerti nggak? Jadi ramalan itu adalah Sama sebuah- kayak ramalan Jayabaya gak sih? Bakal ada kereta di apa gitu. yang mau gue sampaikan adalah ramalan itu sebuah alat untuk mewariskan tekad gitu. Oh iya. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Jadi di masa depan akan ada ini gini. Itu sebenarnya bukan mengatakan bahwa di masa depan Bukan- sudah pasti akan ada Bukan ini. future sight juga. Bukan, tapi ingin mewariskan ide gitu. Iya, mewariskan ide. Ingin mewariskan ide melalui Harus kayak ramalan gini-gini. gitu. Oh, pasti Iya. bakal gini karena kalian pasti gini. Iya, gitu. Oh, I see. Jadi Iya. menuntun ya. Iya. Iya, Menuntun gitu, ke situ. istilah menuntun gitu. Jadi ya tidak ditakdirkan gitu. Iya. Nggak ada ramalan, yang ada cuma tekad yang diwariskan gitu kan. Iya. Will of D gitu kan. Inherited will gitu. Ramalan itu hanya tuntunan gitu, tapi tidak absolut gitu kan. Iya sih. Ya kan? Benar. Yang terjadi di One Piece itu gitu loh. Nah artinya semua variabel yang membuat Luffy menjadi Joy Boy itu bisa saja diintervensi, dan ramalan atau tekad yang diwariskan tadi itu gagal diwujudkan gitu loh. Jadi bisa aja misalkan si Shanks gagal ngebawa buah iblisnya ke Luffy gitu kan. Iya, iya. Atau saat Luffy kalah battle terus dia mati gitu. Iya. Itu masih mungkin gitu loh. Atau mungkin saja yang makan buah iblis tersebut bukan Luffy. Iya bisa jadi gitu Iya, kan. bisa Bisa jadi. aja Shanks awalnya pengen ngasih buah iblisnya ke si sebenarnya. Iya. Karena kan dia anaknya Roger kan. Iya. Benar. Tapi entah kenapa si Luffy yang ujuk-ujuk makan gitu kan. Bisa aja kayak gitu kan. Iya, iya, Banyak iya. lah variabelnya. Iya Atau mungkin banyak lah. bosku yang makan. Iya Bisa bisa jadi. jadi kan, bisa jadi. Luffy mati terpenggal sama si Orohige. Bisa Banyak jadi. banget bisa ya jadi, kan. Bisa jadi. Banyak banget yang Iya. nunjukin bahwa sebenarnya Luffy bisa mati loh alternatifnya. Dan si Ivankov di Impel Down pernah mengatakan kalau keajaiban hanya datang untuk mereka yang tidak pernah menyerah gitu kan. Iya. Balik lagi ke konsep tekad tadi Tekad, gitu ya, Balik benar. lagi konsep tekad tadi gitu. Ujung-ujungnya tekad gitu kan. Bahwa ramalan tentang gini-gini keajaiban akan ada ini akan ada itu nggak akan pernah terjadi Iya. kalau nggak ada orang yang mewarisi tekad itu Tekadnya, gitu kan. Iya kan. Jadi udah jelas kalau di One Piece itu kita nggak nyeritain tentang pahlawan yang terpilih Iya. atau the chosen one. Kayak anime apa tuh? Ya, anime apa tuh? Ninja-ninjaan. Apa ya? Pahlawan dengan bermata biru. Ya Kita nge-trash Naruto. Aduh. Naruto. Ya, Fans tapi kan Naruto emang bakal banyak gitu marah, kan. cuy. Pasti kan banyak orang juga yang berpikir bahwa emang Luffy itu ditakdirkan sebenarnya. Iya, pasti Iya, kan? ada yang Tapi berpikir. kenyataannya enggak. Ya, kenyataannya nggak Iya. seperti itu gitu kan. Ya udah jelas lah ada konsep future sight itu aja udah membantah kok bahwa masa depan sudah ditentukan gitu kan. Iya. Beda Iya, sama benar, Naruto gitu kan. Iya. Itu udah fix ramalan kalau yang Naruto itu. Karena kan iya, benar Iya sih. kan? Mengikuti ramalan. Mengikuti ramalan. Iya, jatuhnya jadi mengikuti Iya, ramalan. jadi ya mau gimana aja ya udah menang gitu. Iya. Udah diramalkan gitu kan. Iya, Udah ya pasti menang, begitulah gitu. ya kan. Jadi ya Luffy nggak kayak Naruto
Iya. Dimana dia udah ditakdirkan jadi orang hebat gitu kan. Iya. Naruto kan diramalkan sama petapa kodok yang paling tua tuh, Iya. bahwa salah satu murid Jiraiya akan membawa revolusi besar Iya. terhadap dunia ninja gitu kan, kata si Iya. kodok itu. Dua-duanya lagi. Iya, apa namanya yang diramalkan? Iya. Tiga kemungkinannya. Oh, iya. Minato, Iya. Nagato, sama Naruto. Iya. Naruto ada Iya. tiga. Berarti kan apapun yang terjadi udah dibukakan jalan gitu. Iya. Cerita Naruto ini gitu kan. Bener banget. Takdir Naruto udah dibukakan jalannya gitu kan. Sementara Luffy bisa aja gagal jadi Joy Boy gitu karena tidak ditakdirkan sebagai Joy Boy. Melainkan dia hanya mewariskan Tekadnya si Joy Boy. Iya. Iya, tekadnya jadi Raja aja. Bajak Laut pun mungkin mewarisi tekad Roger sebenarnya. Iya, Oh. iya. Karena kan pada dasarnya Luffy mana? Iya kan. Luffy anaknya Marin, Pak. Ya itu Cucu Marin. Cucu Marin. salah satu konsep yang paling gue suka di One Piece itu adalah tekad yang diwariskan itu sih. Jadi lu nggak perlu jadi anak seseorang untuk mewarisi semangat yang sama gitu. Iya. Iya. Untuk mewarisi mimpi yang sama. Itu gitu sih kan. yang gue suka sebenarnya. Kayak misalkan si Dr. Hiruluk mewariskan mimpi untuk menyembuhkan semua penyakit gitu kan. Iya. Akhirnya si Chopper terinspirasi untuk Iya. mengambil tekad yang sama gitu kan. Dari Itu- tekad bukan itu. Iya, gitulah. Bukan future sight. Dan kenapa One Piece ini nggak boleh, sama sekali nggak boleh menceritakan tentang pahlawan yang terpilih atau The Chosen One? Kenapa tuh, Gong? Ya karena kebebasan itu kan tema paling sentral Oh iya. di cerita One Piece gitu. Iya. Kalau Luffy ini adalah Chosen One, Berarti bukan kebebasan dong. gak bebas Iya, dong. gak bebas. Hidupnya udah diatur dong. Iya. kan? Iya, bener Ini sih. bakalan sangat berlawanan sama, maka ini berlawanan dengan konsep kebebasan karena kehidupan Luffy sudah ditentukan dari awal. Yang Iya. membuat Luffy itu menjadi slave to the future, Budaknya masa depan. budaknya masa depan gitu kan. Iya. Kayak si Eren Yeager. Eren Yeager. Kan dia bilang si Eren tuh, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue udah nyari semua solusi, tahu-taunya ini solusi yang ujung-ujungnya bisa gue temukan tuh gitu kan. Iya. Itu dia udah nggak bisa ngubah apa-apa lagi gitu. Dia Iya, adalah iya, slave iya, to iya. the future gitu loh. Dia budak Aduh. masa depan gitu kan. Itulah perbedaan konsepnya. Iya, di situ Iya. perbedaannya gitu kan. Jadi ya gak mungkin, sama sekali gak mungkin kalau Luffy itu adalah The Chosen One, karena itu bertentangan sekali dengan konsep tema kebebasan di cerita One Piece gitu. Iya, bener Iya banget. benar banget. Nggak bebas dong kalau Nggak misal. bebas lu gitu. Kalau misal si Luffy udah ditentukan sebagai penerus Ya, Joy Boy atau apa? Yang kata apa sih namanya monster laut itu? Raja kami akan Iya, lahir iya, satu iya. Iya, Joy di Boy, Joy sangat Boy. jauh Iya. dan Iya. mereka akan bertemu gitu. Sama si Rahoshi, Iya. Poseidon. Iya. Ya itu sangat berkontradiksi sama konsep kebebasan itu gitu kan. Jadi Iya, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Perwujudan kebebasan tidak mungkin disandingkan dengan konsep The Chosen One. Iya. Jadi ya untuk fans Naruto ya mohon maaf gitu ya. Ya atau mungkin Tidak sesuai harapan. Tidak sesuai harapan fans, kalian. fans Iya, Naruto gitu. yang nonton One Piece, disinilah perbedaannya One Piece dengan Naruto. Iya gitu Iya. beda, ya. Kayak Mungkin lagi- coba-coba nonton anime lain, akhirnya sama nggak ya gitu. Ya intinya One Piece dan Naruto tuh punya perbedaan konsep dari karakter utamanya gitu Iya. kan. Iya. Dan konsep secara tema juga Iya. berbeda gitu. Iya. Jadi ya udah hero lu udah ditakdirkan ya. Fans Naruto mohon maaf gitu kan. Besok Nggak ada bisa. besok ada yang komen nih. Banyak haters nih. Emang apa namanya dulu tuh fans One Piece tuh suka ngejek Naruto. Ya. Oh iya pahlawan Kenapa? lu udah ditentukan dari awal gitu. Iya, Dari- iya benar-benar. Terus pas muncul konsep-konsep ramalan ini nih kayak mulai bergejolak lagi nih perdebatan nih bahwa Iya. Luffy juga udah diramalkan tuh gitu-gitu. Nggak semudah itu bos, nggak semudah itu. Iya, Kalem. Udah dijelasin di awal. Oda nggak sekontradiktif Masashi Kishimoto ya. Ya ampun. Mohon maaf. Emang ya. Ini besok di komen kami nih. Kenapa gue yakin banget sama konsep ini, sama masa depan tidak ditentukan di Whole Cake Island, di mana ada orang yang bisa ngeliat masa depan di sana. Ya. Si Karakuri, Iya kategori. siapa sih? Si Beji Yang bilang. Ya. Mungkin lu bisa ngeliat masa depan, tapi semua orang memiliki hak yang sama untuk mengubah masa depan. Oh, Si Beji bilang kayak mantap. gitu kan. Jadi ya di sini dengan dialog ini si Oda bener-bener mengokohkan gitu bahwa di One Piece ini tiap tokoh punya hak masing-masing, punya hak yang sama untuk menentukan takdir mereka sendiri. Mereka mau jadi apa gitu. Tidak ada orang yang dilahirkan dengan dia bakal pasti begini, dia bakal pasti begini. Enggak, semua orang punya hak yang sama gitu untuk menentukan masa depannya masing-masing, untuk menentukan takdirnya masing-masing. sangat-sangat bebas. Sangat-sangat kebebasan. Iya kebebasan. Jadi itu diperkuat lagi sama kekuatannya sih masih Lokin, di mana dia bisa membaca probabilitas setinggi apapun, Iya. tetap aja bisa salah juga gitu Iya. kan. Mau probabilitasnya udah sekian 99% segala macam, kalau aja. orang yang diramalkan
tekadnya terlampau kuat gitu kan, ya Benar. udah tetap dia bisa menentukan masa depannya sendiri, gak bisa gitu kan. Oke. Jadi ya itulah konsep yang mau kita jelasin ke kalian gitu, bahwa akhir-akhir ini kita menghadapi dilema di cerita One Piece tentang apakah Luffy sudah ditakdirkan, jadi ya selama ini ya udah dong, ya gimana, gue usah nonton dong kalau gitu, udah menang ya tenang. One Piece tidak seperti itu gitu. Iya, One Piece tidak seperti itu. Bisa aja Luffy mati. Bisa aja Bisa gitu. aja ya. Walaupun nggak begitu ya, udah Iya. pasti hidup gitu ya. Iya. Cuma Oda tetap ngasih ide bahwa itu bisa saja terjadi gitu loh. Iya. Terus ya bisa aja begini ya. Bisa aja ada tentang, misalkan nanti ada ramalan lagi nih bahwa nanti Joy Boy akan melakukan A gitu. Ya. Misalkan ada ramalan seperti itu ya. Terus Luffy dihadapkan gitu. Wah Luffy, berarti kamu harus melakukan ini gitu. Bisa aja si Luffy langsung kayak enggak deh kayaknya gitu. Lu tahu sendiri kan Luffy gimana? Tahu sendiri kan Tidak mau cari aman, Mbak. Ya kan? Iya. Carinya yang aneh-aneh. Iya, dia udah langsung punya idenya sendiri gitu. Iya. Tapi bakal mungkin gak sih gitu. akhir-akhirnya bakal ke situ juga. Apa? Dari ramalan tersebut karena biar tentang balik lagi ke ramalan. Iya, So mungkin bakal ada yang kayak gitu. mungkin ujung hasilnya sama tapi dengan cara yang berbeda, mungkin Iya. dia punya caranya sendiri gitu. Cuma kita selalu dihadapkan dengan situasi di mana Luffy itu selalu punya caranya sendiri yang aneh gitu. Misalkan di Panghazard tuh kan kayak lu mau kemana nih gitu kan. Akhirnya dia malah milih jalur ke Panghazard kan. Iya. Anjing lu ngapain ke sana gitu kan gitu. Ya kan. Gue lupa dialognya gimana gitu. Pokoknya ketika dia udah dihadapkan sama pilihan-pilihan aman gitu kan, dia selalu langsung menghadapi pilihannya sendiri gitu, apa yang dia mau gitu kan. Jadi ya bisa aja mungkin Luffy sudah diramalkan. Mungkin bener Luffy sudah ditakdirkan jadi apa. Ramalannya ada, plek-plekan ada gitu loh. Tapi gue yakin langsung ada twist di situ, di mana Luffy langsung kayak enggak deh gitu. Enggak, gue enggak mau kayak gini gitu, ngerti kan? Iya. Tetap ada unsur kebebasan di sana gitu loh. Jadi ya begitu. Mohon maaf fans Naruto. Ya, Kita mohon harus maaf. membantah hoax ini gitu kan. Kalau soal ramalan yang di Pulau Ikan itu Ramalan yang Pulau Ikan gimana? Oh, yang di nyerang pulau. Iya. Ya sama aja. Iya kan, misalkan udah ada ramalan bahwa Luffy akan menghancurkan pulau manusia ikan gitu kan. Iya. Ya itu kayak si kekuatan si Basi Hawkin tadi, probabilitasnya nggak 100% gitu kan. Kenyataannya kan nggak Kayaknya. dihancurin. Iya. Kenyataannya malah kebalikannya. Ya walaupun gua nggak tahu Walaupun mungkin nanti di nanti- masa depannya. Iya, akan ada tragedi apa gitu Iya, kan, ya bukan kan. tahu. Iya kan? Tapi walaupun ada ramalan di dunia One Piece, siapapun yang meramalkan, tetap nggak 100% kemungkinannya, dan sekalipun itu terjadi itu karena ada tekad gitu, ngerti nggak? Iya. Iya. Ada tekad kenapa gue harus melakukan ini gitu, nggak semata-mata tiba-tiba udah diramalkan terus ya udah jalannya udah auto ke sana gitu, nggak gitu kan. Seperti yang gue bilang tadi gitu loh, ramalan di dunia One Piece itu adalah alat untuk mewariskan tekad gitu kan. Iya. Iya, Iya, tuntunan ramalan dari tuh masa padahal- lalu gitu kan. Iya, jadi tuntunan. Iya. Ya kayak misalkan kalau kita lihat ramalan Joy Boyo gitu kan. Iya. Menurut gua itu lebih ke bukan ramalan sih. Tapi lebih ke tuntunan. Lebih ke tuntunan gitu, bahwa misalkan di masa depan akan ada masyarakat yang begini gitu loh. Itu tuh untuk mengajarkan supaya kita nggak jadi seperti itu gitu Iya, kan, iya. misalkan. Iya, jadi ya itu lah poinnya Warning. gitu loh. Iya, sebagai warning gitu loh. Jadi ramalan hanya alat untuk mewariskan tekad, Iya. bukan sesuatu yang udah absolut ditakdirkan gitu Ramalan kan. hanya sebagai penuntun. Iya, sebagai Iya. penuntun. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan soal ramalan-ramalan ini, Gak ada kayaknya. soal takdir menakdir ini. Kalau gue sih nggak ada ya. Iya. Mungkin kalau para teman-teman penonton yang Iya. Ada pertanyaan? Gimana tuh? ya, atau mungkin ada saran kira-kira apalagi Komen guys. yang harus kita bikin. Ya, sebagai kesimpulan gue pengen cuma nyampein kalau kalian jangan khawatir bahwa Luffy adalah the chosen one, pahlawan yang ditakdirkan, bahwa cerita One Piece udah sia-sia, ngapain nonton One Piece, ujung-ujungnya pasti sesuai ramalan. Enggak seperti itu gitu loh. Enggak, banyak Walaupun banget. pasti ceritanya Luffy menang ujung-ujungnya ya. Iya. Pasti Iya. gak mungkin Tapi enggak. ada chance Luffy bakal kalah, ada. Iya, ada chance-nya Banyak gitu. kok. Itu Iya. lawan Kaido aja Luffy kalah mulu. Selalu tahu aja. Emang Kurohige buah iblisnya bisa ditandingi dengan mudah. Ya, itu intinya. Gue tekankan sekali lagi bahwa ramalan adalah alat untuk mewariskan sebuah tekad. Will of the inherited will. Mantap. Tekad yang diwariskan. Iya. Oke, see you. Ya, oke. Gitu aja teman-teman. Kira-kira kita bikin konten apa lagi ya? Udah tadi. Apa ya? Rapat asosiasi kita tutup and see you next time. See you next time guys. Bye.